Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Royani. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis grand strategi metrik. Baik, kita langsung aja. Apa sih itu grand metric strategi? Yaitu alat populer untuk merumuskan strategi alternatif ya. Semua organisasi atau divisi dapat ditempatkan di salah satu dari 4 kuadran. Jadi grand metric ini memiliki 4 kuadran. Nah, berdasarkan 2 dimensi evaluatif, yaitu diantaranya adalah posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Nah, bisa kita lihat di sini adalah 4 kuadran. Di sini ada kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan di sini adalah posisi perusahaan, apakah ada di posisi kuat kompetitif atau di posisi lemah kompetitif atau di pertumbuhan pasar lambat. Ini adalah poin-poinnya ya, poin-poin kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, baik, kuadran pertama ini adalah strateginya. Ini strategi kuadran kedua, ini strategi kuadran ketiga, dan ini strategi kuadran keempat. Oke, saya akan jelaskan. Untuk mendapatkan strategi ini, kita harus melihat pada kuadran yang pertama, yaitu perkembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke depan, integrasi mundur, integrasi horizontal, dan diversifikasi konsentris. Baik, di sini strateginya adalah posisi strategis yang sangat baik, konsentrasi pada pasar dan produk saat ini, dan mengambil resiko secara agresif bila diperlukan. Untuk yang kedua, kuadran yang kedua bisa kita lihat di sini adalah perkembangan pasar, penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi horizontal, pengalihan likuiditas. Ini adalah indikator. Lalu kita membuat sebuah strategi perkembangan pasar, penetrasi pasar. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, strateginya adalah evaluasi pendekatan saat ini dengan serius. Bagaimana mengubah untuk meningkatkan daya saing. Dan pertumbuhan pasar yang cepat membutuhkan strategi intensif. Lalu di sini ada kuadran yang ketiga, bisa kita lihat di sini. Kuadran yang ketiga apa? Researchment, diversifikasi konsentrik, horizontal, konglomerat, dan likuiditas. Bisa kita lihat di sini strateginya. Baik, bersaing dalam industri yang tumbuh lambat. Posisi kompetitif yang lemah. Perubahan drastis dengan cepat untuk menghalangi kebangkrutan, dan diindikasikan pengurangan biaya dan aset penghematan. Jadi perusahaan ini harus menghemat. Jika cara-cara di atas tidak berhasil, maka perusahaan harus divestasi atau likuiditas. Baik, di sini ada kuadran yang keempat, bisa kita lihat di sini. Ya, ini indikatornya adalah diversifikasi konsentris, horizontal, konglomerat, dan usaha bersama. Itu indikatornya. Lalu kita membuat sebuah strateginya. Posisi kompetitif yang kuat, industri yang tumbuh lambat, dan diversifikasi yang ditunjukkan ke area pertumbuhan yang lebih menjanjikan. Jika cara-cara di atas ini tidak berhasil, maka perusahaan harus divestasi atau likuiditas. Baik, kita langsung aja ke perhitungannya ya, teman-teman semua. Ini adalah perhitungan yang digunakan oleh IV dan EV juga. Jadi karena ini berkesinambungan, jadi bisa kita lihat ya. Baik, di sini ada tabel faktor internal dominan ya, bisa kita lihat di sini. Di sini adalah jumlah narasumber pertama 2, 3, 4, 5. Di sini ada jumlah, bobot, rating, bobot kali rating. Nah, yang pertama faktor internal dominan yaitu strength dan weakness, yaitu kekuatan dan kelemahan. Baik, ini adalah indikatornya ya. Poin-poinnya adalah kualitas produk yang baik, akses mudah dijangkau, proses pembuatan cepat, karyawan yang cukup handal. Baik, menurut narasumber pertama, ketika diajukan pertanyaan 1 sampai 5, ketika narasumber menjawab, yaitu di angka 5. Kualitas produk yang baik ada di angka 5 menurut narasumber pertama. Terus narasumber yang kedua menjawab kualitas produk yang baik itu ada di angka 4. Narasumber ketiga menjawab 3 pada kualitas produk yang baik.
Narasumber keempat, kualitas produk yang baik berada pada angka 3. Narasumber kelima yaitu 3 pada kualitas produk yang baik. Lalu setelah itu dijumlahkan dan ditaruh di sini. Ini jumlahnya ada 18 ya. 18. Nah, bagaimana cara menghitung bobot? Ini dari mana 0,18? Nah, ini adalah jumlah 18 dibagi strength dan weakness. Oke, di sini adalah kolom strength. Nah, ini adalah jumlah strength-nya 65, yang ini adalah jumlah weakness. Jumlah weakness-nya 33. Lalu ditambahkan 65 ditambah 33 totalnya 98. Cara menghitung bobot itu jumlah indikator dibagi 98 total keseluruhan. Totalnya adalah 0,18. Begitupun yang ini. 17 dibagi 98 totalnya 0,17. 16 dibagi 98 totalnya 0,16. Dan 14 dibagi 98 totalnya 0,14. Dan ini adalah totalnya. Baik, bagaimana cara menghitung rating? Cara menghitung rating adalah jumlah indikator, ya. Ini masih tetap di sini. Jumlah indikator dibagi jumlah narasumber. Baik, di sini ada jumlah indikatornya 18 dibagi jumlah narasumber. Jumlah narasumbernya ada 5, 4, 3, 2, 1 ya. Ada 5 ya, narasumbernya 5. Jadi 18 dibagi 5 sama dengan 3,6. Di sini juga ada indikatornya 17 dibagi 5 sama dengan 3,4. Di sini ada indikatornya juga jumlahnya. 16 dibagi 5 sama dengan 3,2 dan di sini juga ada jumlah indikatornya 14 dibagi 5 adalah 2,8 dan ini juga sama ya untuk weakness-nya bagi juga sama. Lalu bagaimana cara menghitung bobot kali rating? Ya ini sangat mudah sekali, tinggal kita kalikan aja bobot dikali rating ya. 0,18 dikali 3,6 sama dengan 0,64. Jadi ini seterusnya dan ini adalah hasilnya. Setelah ini selesai, ini ditambahkan total keseluruhannya dan di sini hasilnya 2,86. Nah, ini untuk hasil faktor internal dominan. Lalu yang kedua kita membuat faktor eksternal dominan. Sama halnya dengan faktor internal dominan juga. Caranya adalah di sini untuk faktor internal kan strength, weakness dan weakness. Nah, untuk eksternal itu di sini ada opportunity dan di sini ada threat ya. Cara menghitungnya pun sama juga seperti itu. Jadi mudah dipahami ya teman-teman cara menghitungnya. Nah, bisa kita lihat di sini nilai total dari faktor internal dominannya adalah 2,86. Ya, ini adalah hasilnya. Bisa kita simpulkan di sini ada di tingkatan yang mana perusahaan, dikarenakan kita mendapatkan hasil faktor internal dominan itu 2,86, bisa kita lihat di sini 2,86 ada di mana? Nah, posisi kompetitif yang kuat ya. Di sini ada nilai 1, 2. Nah, kira-kira di sinilah ya, di sini nih. Ya, di sini. Titiknya di sini. Lalu ketika kita sudah membuat faktor ini kan faktor dominan, internal dominan. Nah, kalau kita membuat satu lagi yaitu faktor eksternal yaitu opportunity dan threat, misalkan ya. Misalkan hasilnya itu 2,1. Ya, untuk internalnya 2,86, untuk faktor eksternalnya itu 2,1 aja ya. Nah, baik 2,1 ya. Bisa kita lihat di sini 2,1. Nah, titiknya itu di sini bisa kita tarik bisa kita tarik ya ke sini lalu kita tarik ke bawah. Nah, berarti posisi perusahaan kita ini berada pada kuadran yang pertama. Jadi bisa kita lihat kuadran yang pertama adalah kita menggunakan strategi kuadran yang pertama yaitu posisi strategis yang sangat baik. Yang kedua konsentrasi pada pasar dan produk saat ini dan mengambil resiko secara agresif bila diperlukan. Nah, itu adalah hasil dari perhitungan metrik ini. Ya.
mudah dipahami ya menghitung grand strategi ini. Mudah-mudahan semoga bermanfaat dan selamat mencoba pada perusahaan Anda. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.